Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday. And actually it's not really happy ya teman-teman dengan kondisi yang terjadi di negara kita saat ini. Saya ingin mengucapkan bela sungkawa saya juga, turut berduka atas meninggalnya Alvan Kurniawan ya. Dan semoga saja keluarganya diberikan ketabahan ya. Saya cukup yakin sih mungkin saya nggak didengar ya teman-teman sama keluarganya, tapi doa saya menyertai keluarganya dan menyertai teman-teman yang juga sedang memperjuangkan apa yang sebagaimana mestinya ya terjadi di negara kita gitu. Untuk saat ini saya terus terang turut prihatin, kecewa dengan perwakilan rakyat, dan bisa dibilang ya semoga lah teman-teman ya aspirasi dan suaranya didengarkan sama mereka dan mereka bisa berikan atau mewujudkan sesuai dengan harapan kita. Dalam tanda kutip di sini, udahlah ya, lu perwakilan rakyat yang bener lah gitu loh. Jangan malah ngasih contoh yang nggak bener dan malah bikin orang tambah sengsara gitu. Kita rakyat juga udah bayar pajak teman-teman, tapi kan otomatis kita juga nggak rela ya bayar pajak kalau ternyata uang-uang yang kita setorkan itu tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Malah jadi kehidupan mereka yang dibuat seakan-akan mewah gitu. Menurut saya lucu sekali negeri ini, pemerintahnya. Ya but anyway guys ya, sorry banget semalam jadinya saya nggak ada update. Tadinya saya mau live streaming, tapi jujur saya kehilangan semangat atas apa yang berlangsung ya. Karena saya jujur khawatir dengan keadaan ekonomi kita juga. Kalau sampai kericuhan dan kekacauan terjadi dan sampai ekonomi kita lumpuh, itu sangat berbahaya sekali. Karena saya ngerasa kita belum ada kesanggupan dari sistem pemerintahannya, kepemimpinannya. Itu nggak ada kesanggupan buat merecover dalam waktu yang singkat. Itu artinya kalau sampai terjadi sesuatu, ini bisa panjang. Oke? Dan untuk pulih itu akan butuh waktu yang lama. Otomatis kita akan semakin sengsara dan semakin menderita. Nah, saya jujur tidak ingin itu terjadi karena buat teman-teman ya, saya ngerti, saya juga berangkat dari kelas bawah teman-teman, dari kalangan bawah teman-teman sekalian ya. Saya ngerti susahnya cari uang tuh kayak gimana. Dan otomatis kalau sampai itu terjadi, mau jadi apa negara kita ya? Well, hopefully jangan sampai sih. Amin ya teman-teman. Anyway guys, saya memutuskan untuk tetap bikin video minimal untuk berikan update kepada teman-teman. Saya cukup yakin pasti banyak yang penasaran atau mungkin masih ingin cari tahu apa yang menyebabkan Bitcoin bisa turun sampai di bawah $110.000 dan gimana arah ke depannya. So saya coba untuk menjelaskan secara singkat aja ya teman-teman sekalian. Pertama, saya mau kasih info dulu. Tadi pagi itu saya sempat posting lewat Telegram. Jadi kalau kalian mungkin belum gabung ke Telegram, silakan aja ya teman-teman cek link yang ada di deskripsi video ini. Di situ ada free link untuk kalian gabung ke Telegram. Ya, gratis teman-teman sekalian. Jadi saya updating terakhir kondisi pada Bitcoin itu memang membentuk bear flag. Oke, bear flag ini pada dasarnya kan kita bisa asosiasikan dengan kenaikan yang sifatnya korektif gitu. Oke, memang sih sebelumnya saya memiliki bullish bias guys, tapi itu short term karena memang pemanfaatannya hanya untuk sebatas trading gitu. Ya at least sih kalau misalkan dari bias tersebut masih bisa nge-secure lah sebagian transaksi itu dikasih kesempatan untuk profit. Salah satunya ada XPL yang transaksinya saya eksekusi kemarin dan ada NTRN ya. Ini mix sebenarnya, kayak previously udah coba masuk tapi nggak sesuai ekspektasi, baru dapat lagi di bawah. Dan adapun BNB ya, the latest one BNB yang juga saya execute base-nya adalah kondisi seperti itu. Cuman ini mau eksekusi yang terbaru saya decide untuk delete ya teman-teman. Jadi itu udah nggak terlalu valid ya. Karena kenapa? Karena kita mengikuti progres perkembangan market dari Bitcoin sendiri. Ini juga sama ya, apa yang saya jabarkan di Telegram, lebih kurangnya saya info di Discord ya dari kemarin malam. Jadi kita udah ngelihat kalaupun ada kondisi di mana Bitcoin itu bisa jadi mengalami perubahan struktur kembali dan meneruskan tren bearishnya yang berlangsung hingga saat ini. Alasannya yang kuat itu adalah pertama, kita closing masih di bawah SNR major on the daily perspective. Ya walaupun kita bisa klaim 112.000,
Tapi fakta bahwa kita memiliki wick di atas dengan kondisi wick tersebut aja bahkan nggak sampai nge-take out high point yang terbentuk pada candle bearish itu. Ini kalau kita boleh lihat kesimpulan ya, ini masih inside bar guys. Oke, jadi technically Bitcoin itu bermain di dalam candle bearish yang terbentuk pada hari Senin tanggal 25 Agustus. Tepatnya sih itu hari Minggu atau hari Senin ya. Coba saya cek dulu. 25 Agustus itu berarti di sini ya. Ya hari Senin, benar ya teman-teman sekalian. Starting dari sini turun sepanjang 1 hari. Habis itu kita ngelihat dia tidak mampu ya untuk keluar dari high point tersebut. Jadi kalau kita menggunakan acuannya seperti ini kita masih di dalam inside bar. Kita masih terkonsolidasi di dalamnya. Technically kalau kita ngelihat situasinya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kenaikan kemarin itu memang sifatnya terbatas ya. Cuma kalau buat teman-teman yang tradingnya scalping, ya otomatis yang kita manfaatkan adalah apa yang bergerak di sini gitu kan. Apa sih struktur yang terbentuk di internalnya. Jadi as a trader saya memanfaatkan dari sisi tersebut. Makanya kemarin juga saya sudah menjelaskan, kalau trading jangka pendek atau jangka menengah ada 2 poin yang kita lihat. Jangka pendeknya jelas saya menghindari transaksi. Salah satu alasannya adalah bias yang ada di internalnya juga kelihatan sudah mulai exhausted. Dan nanti malam akan ada rilis data inflation report. Inflation report yang sebenarnya sangat kritikal, sangat krusial. Oke, mudah-mudahan tidak ada kenaikan dari segi angka PCE secara signifikan. Karena jika seandainya tidak ada kenaikan, bisa dibilang kondisi tersebut akan mensecure kemungkinan The Fed melakukan pemangkasan suku bunga pada periode bulan September. Jadi setahu saya yang dilihat sama Fed itu adalah PCE yang dirilis pada akhir bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian nih, katakanlah bulan depan Fin masih ada NFP, masih ada CPI ya yang akan dirilis gitu. Nah biasanya The Fed nggak akan react dari situ. Maybe untuk NFP atau data tenaga kerja itu masih bisa jadi salah satu pertimbangannya Federal Reserve. Tapi untuk inflationnya yang mereka lihat itu udah bergantung sama PCE-nya yang dirilis pada hari ini atau tepatnya pada nanti malam. Ya mudah-mudahan sih inflation reportnya sesuai forecast aja ya. Kalaupun naiknya terbatas. Mungkin yang bagus kalau bisa di bawah forecast. Kalau sampai di bawah forecast, I'm pretty much sure kalau target rate probability ini akan naik sampai di atas 90%. Artinya market udah benar-benar confirm, meyakini kalau The Fed akan pangkas pada September nanti. Dan lebih menariknya lagi, hal tersebut akan mempengaruhi probabilitas dari pemangkasan suku bunga lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Federal Reserve pada bulan Oktober dan Desember. Jadi kita bisa lihat, karena sekarang angkanya di sini 49,1% dengan 43,7% ya. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan kalau Fed itu atau market itu meyakini bisa jadi Oktober itu kita melakukan rate cut lagi. Dengan catatan yang tadi saya jelaskan, PCE-nya harus di bawah forecast atau minimal sama dengan forecast. Nah baru nanti penentuannya saya pikir ini kan masih bulan Oktober ya. Jadi kita masih harus lihat data bulan September. Nanti kita lihat September, inflation reportnya kayak gimana, NFP-nya kayak gimana, baru nanti mempengaruhi tuh Oktober dan Desember ada rate cut atau enggak. Pada dasarnya seperti itu ya teman-teman cara kita berpikirnya. Nah, tambahannya adalah dari informasi terakhir ya saya menjelaskan yang penting kita kalau misalkan di bawah close di bawah SNR-nya ya ini yang menjadi indikasi kalau market masih bisa bergerak ke range yang lebih rendah. And I think that's what exactly happen ya currently dengan dia close still di bawah SNR dan internalnya sendiri dia break dari si bear flag pattern tersebut. Oke, nah sekarang banget kan kondisi kita udah ongoing ya membentuk sebenarnya kita mau bilang ini kayak totally bearish juga belum sih teman-teman sekalian ya. Ini masih kita terkonsolidasi di zona ini gitu kan. Tapi dengan momentumnya yang relatif kuat dan kondisi menariknya adalah S&P 500 technically nggak dalam keadaan bearish. Justru dia baru aja mengklaim all time high baru guys. Ya, take a look. We just got new all-time high pada periode transaksi di New York Session. Nah, balik ke Bitcoinnya malah bergerak sebaliknya ya. Momentum dia cenderung lemah. Tapi biasanya memang berdasarkan yang udah-udah, pengalaman yang saya lihat dari tahun ke tahun,
apalagi kalau summer holiday ya, itu biasanya market itu hanya terkonsentrasi volatilitasnya terhadap satu aset aja. Nah pada case ini itu artinya S&P 500 yang lebih dominan dapat money flow-nya ketimbang dengan kondisi ya ketimbang kondisi pada Bitcoin-nya gitu kan. Kalau kita lihat Bitcoin-nya malah cenderung lemah, sebenarnya kalau kita lihat ya US equity seems like nothing is special gitu kan dari pergerakan recently. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulannya teman-teman sekalian, ini kemungkinan besar ya memang menjelang penutupan akhir bulan. Oke, artinya derivative market itu akan sangat mempengaruhi ya arah pergerakan market. Dan derivative market yang saya maksudkan itu seperti option contract yang akan expired. Oke, kalau kita lihat option contract yang akan expired pada tanggal 29 udah terjadi nih. Ya, tepatnya di jam 3 tadi tuh. Ya, baru aja tadi saya update ke teman-teman juga, ternyata udah selesai ya transaksinya teman-teman. Itu satu mempengaruhi. Kedua, dari futures contract juga sama ya teman-teman sekalian. Itu biasanya yang rollover yang dibawa ke bulan berikutnya akan berakhir pada akhir bulan gitu kan. Ini kalau kita lihat recent transaction nih gara-gara PIT ya, PIT lagi meledak, banyak yang kena likuidasi nih kelihatannya untuk PIT Network. Jadi buat yang nggak tahu, PIT Network itu sepertinya disetujui ya sebagai oracle yang akan dipakai sama pemerintah US ya atau government US untuk nge-track data on-chain, dan jadinya dia ngepump gitu kan. Kemarin kalau kita lihat PIT Network itu juga sama, setahu saya di jaringannya si Solana juga. Dia langsung pump secara signifikan. Kemudian Chainlink juga sempat ngepump tuh teman-teman, tapi dia nggak kuat ya nahan tekanan jualnya, jadi tetap melemah lebih jauh. Di luar dari kondisi itu kita bisa lihat Solana yang still dalam keadaan momentumnya cukup bullish. Kemudian juga kita lihat lagi sebenarnya euforia di market tuh masih ada ya. Kayak CRO terakhir juga sama-sama bullish. Ini gara-gara kerjasama dengan pihaknya Trump, katanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat momentumnya masih ada, euforianya masih ada. Cuma memang kelihatannya belum semua kebagian liquidity secara merata, especially on Bitcoin. Ya, kalahnya adalah di S&P 500 dan Nasdaq yang duluan dapat money flow. Nasdaq sih belum creating all time high, tapi faktor negatif dari earning reportnya Nvidia itu udah diklaim dengan baik ya, dan recover dengan cukup baik, bahkan sangat cepat kalau saya bisa bilang, sehingga kita bisa ambil kesimpulan market itu sebenarnya hanya perlu sedikit bermanuver guna menambahkan lebih banyak likuiditas. Oke, mungkin ada yang masih belanjanya belum puas ya dan lain-lain gitu. Kalau kita lihat sih dari sisi ETF aja juga, memang kalau beberapa hari terakhir tuh nggak sesignifikan yang lalu-lalu gitu. Tapi tetap guys, for the first time kita balik 3 digit lagi setelah sebelumnya hanya 2 digit inflow. Ya, untuk Ethereum, I believe still doing so well dalam 5 hari terakhir. Cuman kemarin doang inflow-nya kecil ya, tapi kalau kita lihat 3 digit terus guys, setidaknya dalam beberapa hari terakhir. So, sebenarnya tanpa sadar, kalau kita hanya berpatokan pada price action, mungkin kita bisa melihat bahwa market itu memiliki sentimen yang kelihatannya nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita sebenarnya zoom out dan kita ngelihat aktivitas yang dilakukan oleh para whales ini, justru mereka melakukan hal sebaliknya. Dan mereka melakukan akumulasi secara aktif. Right? Maybe some of the whales itu menjual Bitcoin mereka, tapi mereka swapping dan mencoba memanfaatkan momentum yang ada pada altcoins. Pada case ini kita bisa lihat sama-sama dengan beberapa yang berhasil rebound secara impulsif, itu akan memberikan semacam clue ya kalau market pada akhirnya akan memiliki momentum yang kembali ideal gitu. Cuman memang untuk saat ini kita bisa lihat sama-sama ya. Ini di kanan layar saya semuanya merah guys ya. Even PIT Network yang kemarin sebenarnya nge-pump, tapi hari ini dia turun 6%, right? Ya cukup lumayan turunnya, tapi pada akhirnya ya sekali lagi saya tekankan, our main focus will be on the midterm dan melihat bagaimana kuartal 4 nanti. Jadi dengan kondisinya sekarang justru malah menarik ya kalau teman-teman bisa mempertimbangkan, memanfaatkan
situasi ini untuk mendapatkan kesempatan membeli dengan harga yang relatif murah. So that's gotta be the opportunity yang harusnya bisa diperhatikan ya teman-teman sekalian for now. Oke, nah secara personal saya short bias currently today. Hanya ada beberapa yang jadi pertimbangan kalau saya lihat masih relatif oke, tapi selebihnya mungkin lebih menarik kalau kita mencari sell short setup. And ini hanya untuk memanfaatkan kondisi terakhir ya. Jadi kalau kita patokannya dari sini, teman-teman bisa lihat we have a market structure shift on the 1 hour time frame karena previously kita memang dalam keadaan bullish guys. Jadi tidak bisa dipungkiri ini berlangsung untuk berapa lama? Lebih kurangnya 2 harian ya. Jadi 48 jam lebih pun udah sangat lumayan untuk kita melakukan transaksi jangka pendek. Then price breaking down. Oke. So any retracement after this itu harusnya menjadi opportunity untuk dimanfaatkan. Ya sell shorting gitu kan. Pertimbangan saya pertama key resistance level atau key supply level akan ada di kisaran zona $112.000. Cukup jauh untuk di achieve dengan kondisinya saat ini. Namun kalau kita lihat dari segi internalnya juga karena ini one push to the downside ya, memang the only key level yang bisa dimanfaatkan adalah zona area ini. Kecuali nanti dia pullback teman-teman pakai Fibo ya, Anda bisa cari Fibonacci level untuk kalian coba memanfaatkan pullbacknya itu ya, dan Anda looking for sell short opportunity based on retracementnya. Nanti lihat lagi ya teman-teman, naiknya gimana. Kalau naiknya korektif ya Anda boleh pertimbangkan, tapi kalau tiba-tiba naiknya impulsif Anda perlu mempertanyakan, dan baiknya jangan langsung set limit karena nanti takutnya jebol guys ya, dengan kondisi yang ternyata market hanya dalam keadaan konsolidasi yang tadi saya jelasin ya, bahwa ini adalah range yang terbentuk di time frame daily tuh. Oke. Nah, terkait dengan potensi koreksinya sejauh mana, sebenarnya teman-teman bisa banget ngambil internal ini aja ya, internal pullback yang terakhir, internal retracementnya kan begini guys. Nah, kalian tinggal pakai extended Fibo aja. Jadi kalian lihat kondisinya di sini itu bisa mencapai target di 107.400 dan batas bawahnya di 105.800. Lebih kurang ini harusnya menjadi potensi yang akan divisit in case Bitcoin drop further ya, atau ya dia turun lebih jauh. But I think ya what will happen today will be depending on condition daripada si PCE report. So please pay attention on PCE report nanti malam. Hopefully inflationnya membaik sehingga Bitcoin benar-benar bisa hanya bertahan di zona ini aja dan udah bisa rebound lagi tanpa harus visit ke range yang lebih rendah. Ya, kira-kira update saya seperti itu. Thank you very much guys for watching, and see you guys again very very soon. Pray for the best untuk Indonesia dan hopefully kita bisa segera recover ya. Oke, thank you guys and have a nice weekend.